An-Nawawi rahimahullah, sebuah ayat Al-Quran yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Az-Zukhruf ayat 12 sampai ayat 13. Bunyinya, وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untuk kalian kapal dan juga hewan ternak yang kalian tunggangi, agar kalian duduk di atas punggungnya, kemudian kalian ingat nikmat Tuhan kalian apabila kalian telah duduk di atasnya, dan agar kalian mengucapkan, inilah doanya ya. Doanya adalah terjemahannya, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya, dan sungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Tepatnya dalam bahasa Arab tentunya ya, wa taqulun, dan kalian ucapkan, ini doanya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi saya ulangi lagi, doa yang dianjurkan, doa safarnya adalah subhanalladzi sakhkhara lana hadza, Maha Suci Allah yang telah menakdirkan perjalanan ini buat kami, atau telah menundukkan semua ini buat kami, wa ma kunna lahu muqrinin, dan kami sebelumnya tidak bisa menguasainya, tidak mampu melakukan ini kecuali dengan izin Allah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kepada Tuhan kami lah kami akan dikembalikan, atau kami akan kembali kepada Tuhan kami. Nah, dari ayat ini teman-teman sekalian kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama adalah bagaimana Allah Azza wa Jalla memperkenalkan dirinya sebagai pencipta, kalau dia telah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan, ya, malam dan siang, laki-laki dan perempuan, pahit dan manis, kenyang dan lapar, semuanya berpasang-pasangan, gitu ya. Dan menjadikan juga kapal, jadi yang menciptakan manusia, Allah yang memberikan ide kepada mereka, sehingga mereka bisa membuat kapal, dan kapal itu bisa ya, berada di atas air, di lautan, dan juga di sungai, ya, sehingga bisa memudahkan transportasi mereka, serta juga hewan tunggangan, sehingga kuda itu mau dinaikin punggungnya, ya. Kemudian juga keledai, misalnya di beberapa negara ya menggunakan keledai, unta mungkin di beberapa negara yang menggunakan unta, seperti di Timur Tengah dan di Australia juga, di Padang Sahara menggunakan itu ya, contohnya, atau juga di Afghanistan, di beberapa wilayah-wilayah yang gurun pasir biasanya menggunakan tunggangan ini. Nah, semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan dirinya, dialah satu-satunya yang telah menundukkan semua itu untuk kalian. Makanya ada korelasi dengan doa yang kita ucapkan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini buat kami, dan sebelumnya kami tidak bisa menguasainya. Ini luar biasa makna yang sangat dalam tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangat yakin sang pencipta Allah, dialah yang telah mengatur semua itu, sehingga kita selalu bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang Allah mudahkan buat kita itu. Termasuk teman-teman sekalian, kita kalau dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hambanya yang bisa beribadah kepadanya. Mau sholat, mau tutup aurat, mau mencari pendapatan halal, mau melakukan biologis yang dihalalkan, mau menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan, ya, mengerjakan ketaatan secara umum, meninggalkan juga larangan. Ini sebuah karunia yang luar biasa. Kalau ada di antara kita di sini merasa hidupnya dari awal bangun sampai tidur, bangun tidur sampai tidur lagi, selalu berada di rel ini, di atas jalur ini, ya, tanda kutip di sini tentunya, relnya di sini ya, maksudnya saya seperti jalur ya, jalur ini, dia selalu sibuk dalam keseharian bagaimana melakukan ketaatan-ketaatan sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ini sebuah nikmat yang tidak bisa terhingga. Makanya sebagian ulama diantaranya Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah menyebutkan di bab tentang karamah aulia, kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya, kepada wali-walinya, yaitu istiqomahnya seseorang, konsisten dalam mengerjakan ketaatan dan meninggalkan larangan. Itu sebuah nikmat yang tidak bisa dinilai dengan seluruh harta di muka bumi ini. Karena dia akan sangat terpandu di dunia, dia akan selalu terjaga kualitas perbuatannya, perkataannya, ya, produktivitasnya, ya, aktivitasnya semua akan terjaga sekali, karena Islam memiliki konsep halal dan haram.
Dan selalu yang halal itu berarti yang dibolehkan dan selalu berhubungan sekali dengan thayyib atau sesuatu yang berkualitas. Makanya Allah sebutkan halalan thayyiba, yang boleh dan juga yang berkualitas gitu kan. Dan yang dilarang umumnya itu adalah hal-hal yang buruk. Bahkan kita bisa katakan semuanya ya, seperti berbohong, menipu, mencuri, membunuh, memukul, menggunjing, memfitnah dan segala macam hal. Jadi orang kalau menjalankan syariat Allah SWT menjadi sosok manusia yang sangat sempurna, gitu kan. Di dunia dia punya penuh hidup, di akhirat lagi dia mendapatkan yang terbaik nanti balasan surga. Maka bagaimana caranya kita tidak bersyukur tentang masalah nikmat ini? Ini pelajaran penting sekali dari ayat bagaimana seseorang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung untuk selalu ya memperbaharui tauhid atau pengesahan terhadap Allah, ketergantungannya dan manjanya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua, adanya dianjurkan juga untuk memaksimalkan fasilitas yang Allah berikan, tapi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kendaraan, apakah itu rumah, apakah itu badan kita sendiri, atau apa saja fasilitas yang Allah berikan. Gunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk bagian daripada syukur. Ya, sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya bagian daripada syukur adalah seseorang hamba menggunakan fasilitas yang Allah berikan untuk ketaatan kepadanya. Dan termasuk kufur nikmat justru kalau menggunakan nikmat-nikmat tersebut di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang terakhir, yang ketiga adalah, yang bisa diambil dari ayat ini, pentingnya seorang muslim menjaga doa safar ini. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini kalau dari ayat Al-Quran. Nanti akan dari hadis Nabi SAW akan ada tambahan doanya ya. Tapi kalau Anda baca ini berarti Anda sudah mengamalkan isi Al-Quran. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini buat kami, yang sebelumnya kami tidak menguasai. Dan hanya kepada Tuhan kami lah kami akan dikembalikan. Baik, kita sekarang masuk teman-teman sekalian di bab yang mulia ini, bab tentang zikir dan doa diucapkan apabila naik kendaraan untuk bepergian, di bab 170. Kita akan masuk hadis pertamanya. Hadis pertama dalam bab ini, dan ini urutan 979 dari awal belajar, ya, dari awal bab, dari awal kitab ini maksud saya, ya, kitab Riyadhus Shalihin ini. Berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena Abdullah dan Umar dua-duanya sahabat Nabi, kita katakan radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safar, kabbara thalathan thumma qala سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. Terjemahnya kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa apabila Rasulullah SAW telah duduk tegak di atas untanya atau tunggangan yang digunakan untuk safar, ya, maka beliau bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu beliau membaca doa ini. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ini mirip dengan ayat tadi ya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini potongan ayat tadi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan semua ini buat kami, ya. Padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya, dan ya, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami, maksudnya di hari kiamat nanti. Kemudian Nabi SAW menambahkan doa ini yang saya bilang tadi ada tambahannya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Yang artinya, ya Allah, sungguhnya kami memohon kepadamu dalam perjalanan kami ini kebaikan, semuanya kebaikan. Dan juga ketakwaan, kepatuhan kepadamu. Dan amal-amal perbuatan yang engkau ridhoi. Jadi ini permintaan pertama kita, ya, setelah membaca tadi potongan ayat doa safar itu, Nabi SAW ajarkan kita agar minta selama perjalanan, al-birra wa taqwa, kebaikan dan juga ketakwaan. Wa minal amali ma tarda.
dan dari amal-amal semuanya yang kami kerjakan, makan, minum, tidur, bergaul, berbisnis, beribadah, semuanya amal-amal yang engkau ridhoi, yang benar, ya, tidak ada pelanggaran sehingga kami mendapatkan ridhamu, kan gitu. Kemudian selanjutnya Nabi SAW membacakan, tambahkan lagi, Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi anna bu'dah. Dan ya Allah, dia mengatakan lagi, mudahkanlah perjalanan kami ini. Hawwin alaina safarana hadha watwi anna bu'dah, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami, supaya kami tidak merasa jenuh, tidak merasa jauh, walaupun perjalanan jauh. Selanjutnya, Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, engkaulah yang menyertai dalam bepergian ini dan yang mengurusi keluarga yang kami tinggalkan. Allahumma inni atau inna Allahumma inni di sini katakannya, a'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl wal walad. Ya. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesulitan dalam perjalanan, pemandangan yang menyedihkan. Ya. Di situ ada footnote nomor 653 di bawah, melihat sesuatu yang menyedihkan pada keluarga dan harta seperti kematian misalnya. Ya. Dan juga perubahan yang buruk dalam harta, keluarga, dan juga anak. Ya. Ini sampai sini potongan doanya. Lalu dikatakan oleh Abdullah bin Umar, apabila Nabi SAW kembali, beliau membaca doa tadi, lengkap semuanya ya. Subhanalladzi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci bagi Allah yang telah menundukkan perjalanan ini buat kami, yang sebelumnya kami tidak menguasainya, dan kepada Tuhan kami akan dikembalikan. Lalu masuk dalam doa, ditambah oleh Nabi SAW dari ayat tadi, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, kami mohon kepadamu dalam safar kami ini, jadikan semuanya kebaikan dan ketakwaan atau ketundukan kepadamu. Wa minal amali ma tarda, dan dari amal-amal yang kau ridhoi. Terus kemudian ditambah, Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi anna bu'dah. Ya Allah, mudahkan perjalanan kami ini dan pendekkan jaraknya buat kami. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, engkau adalah sebaik-baik teman dalam safar, yang melindungi maksudnya ya. Dan juga sebaik-baik tempat kami menitipkan keluarga kami yang kami tinggalkan. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari semua keburukan atau kesulitan dalam safar. Wa ka'abatil mandar, dan pemandangan yang tidak menyenangkan. Maksudnya tadi sudah dijelaskan, kalau sampai ada sesuatu yang terjadi ya pada diri kami sehingga bisa membuat ya sesuatu yang tidak nyaman dipandang oleh mata dalam safar ini, dari kecelakaan, dari segala macam gitu ya. Dan juga dari hal-hal yang bisa membuat kami sedih kalau meninggalkan keluarga kami, atau keluarga kami sedih pada saat meninggalkan kami gitu ya. Di situ dikatakan begitu. Kemudian wasu'il munqalabi fil mali wal ahl wal walad. Dan jangan sampai juga ada pemandangan yang tidak nyaman, ya sesuatu yang buruk terjadi di harta, keluarga, dan keturunan kami yang sudah kami tinggalkan. Ini kandungan maknanya dalam sekali dalam safar. Dan ini bukan pilihan, ya. Ini kami sarankan dan tekankan sekali agar setiap muslim tidak boleh luput dalam menghafal doa ini dan juga mengamalkan pada saat dia sedang safar. Dan kalau pulang, mengulangi lagi doa yang sama. Jadi ini bukan hanya pada saat pergi, tapi pulangnya pun sama. Cuman ada tambahan dikatakan, dan pada saat pulang Nabi SAW membaca utuh itu, kemudian ditambahkan dengan ya aibuna, taibuna, abidun, birabbina hamidun. Ya, jadi ada 4 potongan lagi kita minta tambahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aibun artinya kami kembali dengan bertobat. Ya. Abidun kami menyembah. Ya. Maaf, aibun kami kembali. Telah kembali dengan izin Allah. Taibun, kami dalam kondisi bertaubat kalaupun ada dosa-dosa. Abidun, kami beribadah dan menyembah Tuhan kami. Li Rabbina hamidun, dan kami selalu memuji Tuhan kami. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, riwayat ini teman-teman sekalian memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Itu tadi baru terjemahan ya, dengan sedikit pendalaman maknanya. Sekarang kita coba korek mutiara yang sangat mahal dari hadis ini, supaya setiap muslim selalu interaksi dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama,
kita bisa ambil pelajaran ya, atau faedah keutamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Karena beliaulah yang telah menyampaikan kepada kita riwayat ini. Beliau mengatakan, ya kalau Rasulullah SAW sudah berada di atas tunggangannya. Jadi kalau kita sudah berada di atas mobil, di atas motor, di atas kereta, di atas bus, di atas kapal laut, di atas pesawat, ya semua transportasi yang kita kenal di masa sekarang. Dan sudah mau safar, nah mulai baca doa ini. Mulai baca doa ini. Kemudian selanjutnya pelajaran yang kedua, tentang doa safar itu sendiri dan harus kita jaga. Dimulai dengan takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kemudian malulah kita masuk kepada ucapan tadi pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus menjadi konsep dasar setiap muslim ya, selalu mentauhidkan Allah dan juga mengentalkan dan menguatkan pondasi tauhid itu dalam hati dan dalam jiwa kita. Subhanalladzi sakhkhar lana hada. Maha suci Allah yang telah memudahkan perjalanan ini buat kami. Wa ma kunna lahu mukrinin. Dan sebelumnya kami tidak bisa menguasainya. Dalam terjemahan dari dalam buku kita, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan semua ini buat kami. Motor bisa jalan, mobil bisa jalan, bus bisa jalan, kereta bisa jalan, kapal laut, ya, pesawat, semuanya bisa dijadikan sebagai fasilitas, ya. Maka segala puji dan puja bagi Allah yang memudahkan semua fasilitas ini buat kami. Wa ma kunna lahu mukrinin, dan sebelumnya kami tidak bisa menguasainya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan ini kepada Tuhan kami akan dikembalikan. Ini pelajaran yang bisa kita ambil yang kedua yang sangat dalam dari potongan doa ini, dan ini faedah kedua. Yang faedah pertama tadi kedudukan Abdullah bin Umar. Faedah kedua adalah potongan pertama dari doa yang diajarkan Nabi SAW yang diambil dikutip dari surah Zukhruf ya ayat 13-nya tadi ya. Potongan terakhir dari ayat 13, wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna rabbina lamunqalibun. Ini maknanya adalah pentingnya seseorang selalu bergantung pada Tuhannya, termasuk dalam safar dia ya. Kemudian potongan selanjutnya dari doa, dan ini faedah ketiga adalah yang kita bisa korek mutiaranya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa minal amali ma tarda. Ya Allah, kata Nabi SAW, aku mohon atau kami mohon kepadamu, dalam perjalanan ini, jadikan semuanya kebaikan. Makna kebaikan ini dunia dan akhirat. Kebaikan dalam makanan, dalam pakaian, dalam transportasi, dalam persahabatan, dalam apa saja. Ya. Jadi semuanya baik. Mampir di rest area pun yang terbaik. Ya. Isi bahan bakar yang terbaik. Membeli tiket untuk transportasi misalnya kalau kita bukan pakai kendaraan pribadi yang terbaik. Ya. Tempat duduk yang terbaik. Ya. Tempat transit yang terbaik. Lokasi yang didatangi dan akan nginap di satu penginapan atau rumah keluarga yang terbaik. Semua yang terbaik. Itu kebaikan maknanya. Jadi jangan difahami kebaikan ini cuma urusan akhirat saja. Tidak. Urusan dunia pun semuanya terbaik. Makanan, minuman, pakaian, persahabatan, transportasi, apa saja, semuanya yang terbaik. Ya. Dan di akhirat juga nanti, kebaikan ini akan kami dapatkan pahalanya. Itu maknanya. Dalam sekali kan. Ya, dalam sekali. Jadi jangan sampai tidak hafal doa ini ya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birr, kebaikan. Kemudian wat taqwa, dan semuanya ketundukan dan patuh kepadamu. Yang halal kami nikmati, yang Engkau perintahkan kami kerjakan, yang Engkau larang kami tinggalkan. Wa minal amali ma tarda, dan dari amal-amal semua perbuatan aktivitas yang Kau ridhoi. Ini potongan kedua dari doa yang luar biasa. Ini faedah ketiga dari hadis. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, mohon ini agar semua dalam perjalanan kebaikan, ketakwaan dan amal-amal yang Allah atau perbuatan yang Allah ridhoi. Potongan ketiga dari doa, dan ini faedah keempat dari hadis. Ya, Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Ya Allah, mudahkan perjalanan kami ini. Angkat semua kesulitannya. Apapun kesulitannya. Maaf, kecelakaan, pecah ban, ya, halangan-halangan, bencana alam, semua. Ya Allah, hawwin alaina. Mudahkan perjalanan kami. Watwi anna bu'dah. Pendekkan jaraknya buat kami. Maksudnya supaya kami tidak jenuh.
walaupun perjalanan jauh. Tetap kami bisa lalui dengan istirahat yang cukup, kami bisa lalui dengan pemandangan-pemandangan yang bisa membuat kami bisa tafakkur, mengingat kebesaran-Mu. Dalam perjalanan kami juga bisa ngobrol hal-hal yang baik-baik, semuanya yang menggembirakan, ya, yang baik-baik dalam safar, sehingga tidak ada sesuatu yang mendorong kita pada hal yang tidak kita sukai. Itu. Ini makna juga sangat dalam. Ini potongan, ya, kedua dari, sebenarnya potongan ketiga kalau kita bisa bahasakan, ya. Kita ulangi dulu. Faedah pertama adalah kedudukan Ibnu Umar. Faedah kedua, potongan ayat surah Zuhruf ayat 13 dan potongan pertama doa. Ya. Ini faedah kedua, ya. Yaitu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, tentang masalah tauhid tadi. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang telah menakdirkan atau menundukkan semua ini buat kami, dan sebelumnya kami tidak menguasai, dan kepada Tuhan kami akan dikembalikan. Kemudian faedah ketiga, yaitu potongan kedua dari doa. Ya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza birra wat taqwa minal amali ma tarda. Ya Allah, kami mohon kepadamu dalam perjalanan ini semuanya kebaikan, ketakwaan dan amal-amal yang Kau ridhai. Kemudian kita masuk faedah keempat. Ini berarti potongan ketiga dari doa. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'da. Ya Allah, mudahkan perjalanan kami semudah-mudahnya, angkat semua kesulitannya, dan juga pendekkan jaraknya buat kami. Maksudnya supaya kami tidak jenuh tadi sebagaimana kami jelaskan. Faedah kelima dari hadis, dan ini adalah potongan keempat dari doa, ya. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahad. Kembali lagi ke masalah tauhid. Ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik pendamping dalam safar, dan juga yang kami titipkan keluarga kami. Itu maknanya juga sangat bagus, ya. Kalau di buku kita yang terjemahan, ya Allah, Engkau lah yang menyertai dalam bepergian ini dan mengurusi keluarga yang kami tinggalkan. Jadi maksudnya sebaik-baik tempat kami menitipkan keluarga kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Istri, anak, kita tidak tahu apa yang terjadi pada mereka pada saat safar. Maka kami jadikan, ya Allah, Engkau tempat kami menitip semua itu. Ini luar biasa, dalamnya luar biasa. Kita titipkan, ya. Di masa Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab ini, nanti kita kembali ke hadisnya lagi, ya, insya Allah. Jadi Umar bin Khattab suka sekali, beliau coba mengorek semasa jadi khalifah itu, informasi-informasi keajaiban yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, lalu dihubungkanlah dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya pernah ada dua orang laki-laki yang masuk di hadapan Umar, pakaiannya bersih, dua-duanya tampan, tapi mirip sekali. Sampai Umar mengatakan, saya belum pernah melihat orang kembar yang seperti orang ini, keduanya. Jadi dikira saudara kembar gitu, ya, karena miripnya. Lalu kemudian orang itu mendengarkan, lalu dia datang mendekati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sambil mengatakan, wahai Amir Mukminin, sesungguhnya ini bukan saudara saya, tapi ini adalah anak saya. Yang betul-betul mirip kayak orang kembar antara ayah sama anak. Jadi berarti ayahnya pun awet muda, ya, gitu, ya. Maka Umar mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Ini tambah membuat saya penasaran, gitu kan. Bagaimana Allah SWT menciptakan hal yang betul-betul serupa seperti kembar antara ayah sama anak. Maka sang ayah mengatakan, wahai Amir Mu'minin, kalau Anda mendengarkan cerita bagaimana anak ini lahir, Anda akan lebih kagum lagi kepada Sang Pencipta Allah. Kata Umar, baik. Disuruh kumpul semua orang-orang pada saat itu. Ayo kita dengarkan cerita bagaimana lahirnya anak bapak ini dan bagaimana dia sangat kembar dengan ayahnya. Ini keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sang ayah menceritakan, dulu waktu saya pertama menikah sebelum anak ini lahir, maka istri saya hamil. Baru menikah, dia hamil dan saya harus pergi berjihad. Maka istri saya kepikiran sendiri, bagaimana nih dalam kondisi nanti dia sendirian, tidak ada yang temanin suaminya, safar, dan kebetulan waktu itu disebutkan istrinya tidak punya keluarga lain di kota itu. Maka karena istrinya khawatir, maka kata sang suami ini, saya pun memegang perut istri saya sambil mengatakan, ya Allah, aku titipkan bayiku ini padamu, gitu kan. Dan aku tinggalkan cukup harta buat istriku, maka istriku pun akhirnya merasa tenang. Lalu aku pergi berjihad. Subhanallah, berjalan waktu sekian lama, aku pun pulang, ya, dari medan perang, dan aku datang ke rumah tidak ada istriku. Lalu aku tanyakan kepada kerabat-kerabatku, mereka mengatakan, oh istrimu baru saja meninggal dunia. Baru kemarin meninggal dunia. Maka karena saya ingin mengunjungi atau mendatangi, menziarahi kuburannya, saya pun datang ke sana. Dan terlihat ada seperti asap putih, ya, atau debu di kuburan, seperti tanah yang baru ditutup, ya.
Maka saya menanyakan, apa yang terjadi? Mereka mengatakan, dari kemarin kami kubur istri kamu, keadaannya seperti ini. Maka dia bilang, karena saya penasaran, saya minta agar kuburan istri saya digali. Digalilah kuburan istrinya. Dia bilang, setelah digali, saya kaget melihat ternyata dari jenazah istri saya, itu ada bayi ini, ada anak ini. Ya. Dan ada terdengar suara mengatakan, ambillah apa yang telah engkau titipkan kepada Tuhanmu Allah. Maka saya pun mengambil anak ini. Dan saya yakin Amir Mukminin, kalau seandainya pada saat itu saya mengatakan, ya Allah dan aku titipkan juga istriku, mungkin Allah pun akan memanjangkan umurnya. Maka ini salah satu hal yang luar biasa ya, kisah nyata terjadi di masa Umar yang bisa menguatkan makna daripada doa tadi yang kita sebutkan. Ya. Yaitu, Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifat fil ahli. Ini makna keempat, potongan keempat dari doa. Ya Allah, engkau adalah sebaik-baik yang menyertai kami dalam safar, dan juga sebaik tempat kami menitipkan keluarga kami. Di sini kita titipkan keluarga kita. Kemudian potongan atau faidah keenam, dan ini potongan kelima dari doa. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala kesulitan dalam perjalanan kami ini. Wa ka'abatil mandar, dan pemandangan yang menyedihkan. Ya. Wa su'il munqalab fil mali wal ahl wal walad. Dan juga sesuatu yang buruk terjadi pada harta yang kami tinggalkan, keluarga yang kami tinggalkan, dan anak-anak yang kami tinggalkan. Ya. Jadi ini potongan yang juga luar biasa dalamnya, menguatkan tadi potongan yang keempat dari doa ya. Sekarang kita masuk potongan kelimanya. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala kesulitan dan kesukaran dalam perjalanan ini. Sesuatu yang menyedihkan, pandangan yang tidak nyaman dari kecelakaan, bencana alam, apalah sesuatu yang tidak nyaman. Baik kami lihat atau keluarga kami nanti ketahui gitu kan. Dan juga sesuatu yang buruk terjadi pada harta, keluarga, dan juga misalnya bangkrutnya usaha, kebakaran, gempa bumi, atau perampokan. Dan keluarga juga kecelakaan buat mereka, istri dan anak. Maka semua itu kita minta Allah SWT lindungi. Ini maknanya sangat dalam. Ini faedah ke-6 dari hadis, potongan kelima dari doa.